Baik, kita akan merenungkan topik kita pada pagi ini, membangun kebiasaan yang baik. Sekali lagi saya sampaikan shalom bagi setiap kita. Kita akan membaca Mazmur pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat ke-13, yang merupakan doa pada pagi hari yang ditulis oleh pemazmur. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria. Orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, secara khusus kita kembali membaca ayat yang keempat bersama-sama dari rumah masing-masing. Mari baca. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Itulah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita datang di hadapan Tuhan membawa hidup kita, mengawali hari ini dengan percaya bahwa pimpinan dan penyertaan Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu topik berbicara tentang bagaimana membangun atau bagaimana kita memiliki kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sehat. Seperti apa yang baru saja kita baca, yang dilakukan oleh pemazmur yang begitu luar biasa. Ya, dia berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Ya, ada sesuatu yang dia atur setiap pagi. Bukankah ini yang kita lakukan saudara? Kita datang kepada Tuhan membawa hidup kita, mengatur hidup kita, melandaskannya kepada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, berbicara tentang kebiasaan, maka kata kebiasaan memiliki kata dasar biasa. Artinya sesuatu yang biasa dikerjakan, yang dilakukan, atau satu pola yang dilakukan, terhadap satu respon kepada situasi tertentu, sehingga ketika kita merespon situasi atau keadaan kondisi tertentu, maka ada sesuatu yang kita lakukan, biasa kita lakukan, tindakan yang kita lakukan,
Dan itu kita lakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Biasa kita lakukan ya untuk merespon sesuatu kejadian kah atau keadaan situasi kah. Jadi secara umum kita bisa katakan bahwa kebiasaan seseorang itu atau seseorang biasa melakukan sesuatu itu bisa ada dalam dua hal. Yaitu biasa melakukan hal yang baik atau sebaliknya biasa melakukan hal yang buruk. Artinya biasa merespon dengan tindakan atau pikiran ya atau cara-cara yang baik. Sebaliknya juga merespon situasi keadaan dengan cara-cara yang buruk. Pertanyaannya bagi kita pada pagi ini, kebiasaan apakah yang saudara lakukan setiap hari? Apakah kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi kebiasaan kita, maka dibutuhkan sebuah kejujuran untuk mengakui bahwa kalau itu baik, maka kita harus berkata itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan, sesuatu yang membanggakan. Namun sebaliknya jika itu adalah yang buruk, maka dibutuhkan juga kejujuran untuk berkata itu adalah sesuatu yang buruk, yang jahat di mata Tuhan, dan aku tidak boleh lagi melakukannya. Karena kenapa saudara? Kalau kebiasaan ini atau tindakan-tindakan ini tidak baik, atau sebaliknya adalah tindakan yang buruk, maka itu akan menghasilkan apa yang menjadi yang disebut dengan karakter kita, saudara. Ya, seorang filsuf, pemikir saudara yang bernama Aristoteles berkata demikian, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Sekali lagi, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu katanya, keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah hasil dari kebiasaan. Jadi saudara, kalau saudara sukses hari ini, jangan kaget. Karena saudara telah membangun kesuksesan itu dari sebuah tindakan-tindakan yang biasa lakukan. Yang biasa saudara lakukan sejak di masa lalu sampai saudara tiba di dalam satu titik yang disebut orang sukses. Unggul. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mari coba perhatikan sejenak bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah kita sudah unggul di dalam melakukan hal-hal yang baik? Atau sebaliknya kita unggul di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat? Pagi ini, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kita akan coba melihat kembali apa yang menjadi kebiasaan kita. Dan kita mau mengambil keputusan untuk memiliki sikap untuk membangun kebiasaan hidup yang baik atau kebiasaan hidup yang sehat. Saudara-saudari yang saya kasihi, Daud memiliki kebiasaan bermain kecapi dan memuji-muji Tuhan. Dia ini seorang pemusik kalau boleh dikatakan saudara. Daud adalah sosok yang bahkan memberikan teladan di dalam hal keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan hati Tuhan. Ya, sebagai seorang pemusik tentu seorang seniman yang sejati kalau boleh dikatakan saudara. Tiada hari terlewatkan tanpa dia membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, lewat permainan musik kecapinya saudara. Luar biasa. Inilah yang menjadi renungan kita pada pagi ini ketika dikatakan dalam ayat 4 ini. Pada waktu pagi, ya, engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, bahkan di dalam ayat selanjutnya saudara dikatakan pada pasal 42 ayat yang ke-9 saudara dikatakan, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya, demikian juga di dalam Mazmur pasal 119, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Bukankah ini hal yang luar biasa saudara? Sesuatu yang sangat dahsyat di mana apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah sebuah kebiasaan yang begitu sangat hebat. Ya, dia melakukan satu tindakan atau kebiasaan yang sangat dahsyat saudara.
Ya. Setiap pagi dia mengatur persembahan kepada Tuhan. Menunggu-nunggu. Ya. Dia melakukan suatu tindakan menunggu-nunggu. Mengatur persembahan setiap pagi. Dan tidak hanya pada pagi hari, pada waktu malam hari. Ya, dia menyanyikan satu pujian kepada Allah. Bahkan kebiasaan ini dia lakukan, saudara, 7 kali dalam sehari. Ya, memuji-muji Tuhan. Ya, mengagung-agungkan Tuhan karena kebenaran firman-Nya. Ini adalah sebuah kebiasaan yang begitu sangat dahsyat, bukan? Kalau kita memiliki kebiasaan ini, saudara, bukankah kita menjadi pribadi-pribadi yang akan unggul di dalam hidup ini? Karena kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan. Contoh lain, tokoh yang ada di dalam Alkitab yang membangun hidupnya di atas kebiasaan yang baik atau yang sehat, saudara, adalah pribadi yang bernama Daniel, saudara. Ya, bagaimana dia membangun kebiasaan yang baik di dalam hidupnya. Dia menjadikan disiplin rohani tentang doa itu, saudara, sebagai gaya hidupnya sehari-hari. Seperti apa yang dicatat di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan, saudara, 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa. Berarti seperti yang tindakannya selalu dilakukannya secara terus-menerus. Berlutut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menaikkan doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Dan dia lakukan. Seperti biasa dia lakukan. 3 kali sehari. Saudara, ini adalah satu kebiasaan yang sangat baik, saudara. Kata seperti yang biasa ini, kalimat ini, saudara, merujuk kepada tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Satu kegiatan kebiasaan yang selalu dilakukan dan sudah menjadi karakter yang membentuk jati diri Daniel. Demikian juga membentuk jati diri Daud, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, harus diakui bahwa hari-hari yang kita jalan ini penuh dengan kesibukan. Saya tahu, saya juga termasuk orang yang cukup banyak aktivitas. Ya, aktivitas duniawi, aktivitas yang sifatnya lahiriah, ya, publik. Seolah tidak ada lagi waktu yang tersisa. Kalau kita bisa menyalurkan hobi, kesenangan secara intensif, ya, masakan kita untuk memberi waktu untuk doa saja kita tidak bisa. Saudara, sering saya berkata kepada orang-orang muda di mana kalian menerima waktu 24 jam dari Tuhan. Masakan untuk 1 jam saja atau beberapa waktu saja saudara tidak bisa menyediakan waktu. 24 jam Tuhan kasih, masa kita tidak memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan dari 24 jam itu? Mengerjakan perkara-perkara rohani seharusnya menjadi kebiasaan kita, bukan? Seharusnya itulah yang menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini, dengar baik firman Tuhan. Kalau kita memiliki kebiasaan seperti apa yang juga ada di dalam diri Daud yang kita contohkan tadi maupun Daniel, saudara, maka itu akan membentuk hidup kita memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Ya. Pikiran kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ingat, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Karena itu mari biasakan diri kita untuk bersekutu dengannya. Hari lepas hari. Pagi ini, kita akan menyiapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya, jangan ada satu pun di antara kita yang terlewatkan untuk mengawali hari. Setidaknya dengan saudara merenungkan firman Tuhan seperti saat ini, saudara juga berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan ucapan syukur kepadanya. Amin, saudara. Itulah sebabnya pada pagi ini, mari terus membangun kebiasaan yang baik. Karena itu akan menentukan kualitas kehidupan kita, tidak hanya pada hari ini, namun kelak di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.